orang akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Al-Quran kalau dia mendekati Quran dengan penuh ketawadhuan. Coba, orang Arab itu kurang apa pada masa Nabi hidup? Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, dan lain-lain itu, kurang apa dia pahamnya terhadap Al-Quran, ya kan? Tapi karena hatinya takabur, dia tidak mendapatkan apa-apa dari Quran itu, ya kan? Bahkan mati dalam keadaan kufur. Ada satu penjelasan menarik, ya, saya pernah membaca dalam kitab tafsir Al-Jilani. Jadi ada tafsir Jalalain, ada tafsir Al-Jilani. Kalau Al-Jilani itu yang menyusun adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Itu termasuk kategori tafsir Isyari, ya, tafsir Sufi, ya. Tapi ada satu hal menarik, ini sekedar untuk pengetahuan saja. Tentu pikiran ini adalah muncul ketika Quran ini sudah tertulis sempurna seperti sekarang. Dulu kan Rosem Utsmani nggak ada titiknya, ya. Tapi menarik itu di Muqaddimah tafsir itu, di bagian awal, ya, saya lupa di Muqaddimah atau bagian awal itu ada gampangannya, pertanyaannya begini. Coba, titik pertama di Quran itu di huruf apa? Ba. Titik terakhir di mushaf Al-Quran di huruf apa? Nun. Ba-nya itu di Bismillahirrahmanirrahim. Titik terakhir di lafal apa? Loh, Anas kan, surat Anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikil nas, ilahin nas, minal jinnati wan nas. Kata Anas itu. Ya, ini saya mau jelaskan, mungkin orang akan mengatakan, wah itu kan ilmu ta'atik, saya tidak urusan, tapi ini menarik itu. Mengapa itu dicoba dijelaskan oleh ulama itu. Titik pertama Quran itu di bawah, tapi titik yang terakhir itu berada di atas. Nun kan titiknya di atas. Nah, kan. Itu mengandung isyarat apa coba? Nah, isyaratnya ternyata manusia, ini kan An-Nas ini. Nas ini manusia kan. Manusia itu kalau dia mendekati Quran dengan hati yang tawadhu, hati yang andap asor, yang dilambangkan dengan eksistensi titiknya itu di bawah, maka dia akan bisa menyerap nilai-nilai Quran. Pada akhirnya akan diangkat oleh Allah derajatnya, titiknya pada akhirnya adalah di atas. Tuhan. Ya mungkin orang, wah itu kan udah adik, tapi kan kita tidak pernah terpikir seperti itu. Nyatanya ulama yang hebat yang menjelaskan seperti itu kan. Luar biasa itu. Artinya orang Islam ini kalau mendekati Al-Quran harus dengan penuh ketawadhuan. Ya. Inilah yang disebutkan bahwa man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Orang harus berangkat dari ba. Kan ada yang mengatakan saripati Quran itu di Fatihah, Fatihah itu di Bismillah. Bismillah itu di mananya? Di ba-nya. Ya kan? Lah ba itu sebagai simbol eksistensi manusia itu ya di titiknya yang ada di bawah itu.
Kalau manusia mendekati Quran berangkatnya dengan ketawadhuan, maka pada akhirnya manusia itu akan dinaikkan oleh Allah yang tadinya berada di bawah huruf menjadi di atas huruf. Ya kan? Itu memberikan satu pelajaran bahwa orang akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Al-Quran kalau dia mendekati Quran dengan penuh ketawadhuan. Coba, orang Arab itu kurang apa pada masa Nabi hidup? Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, dan lain-lain itu, kurang apa dia pahamnya terhadap Al-Quran, ya kan? Tapi karena hatinya takabur, dia tidak mendapatkan apa-apa dari Quran itu, ya kan? Bahkan mati dalam keadaan kufur. Tetapi orang yang melandaikan hatinya di hadapan Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah, diberi hidayah keimanan. Apa yang terjadi pada Sayyidina Umar, ya kan? Beliau ternyata ketika mendengar kata ayat-ayat Al-Quran itu tersentuh hatinya, lalu kemudian merendahkan hatinya, ya, akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata rosem atau tulisan Quran itu mengandung isyarah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, dalam kitab Tafsir Al-Jilani itu.